Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa saya yang ada di kelas teknik proyeksi bisnis. Nah, ini adalah pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Berbeda dengan pertemuan kita sebelum UTS, yang mana kita bisa bertatap muka langsung di kelas. Namun setelah UTS ini, kita harus menyesuaikan dengan situasi untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Kita harus berkuliah secara online. Nah, semoga saudara tetap bisa menikmati proses perkuliahan ini dan dapat menangkap ilmu yang saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai silabus, jadwal kita adalah mempelajari tentang simple exponential smoothing. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk meramal, untuk memprediksi. Ya, jadi sebelum UTS kita juga sudah melakukan peramalan dengan beberapa cara, yaitu moving average, simple average, dan sebagainya. Nah, ini adalah kelanjutannya. Jadi setelah nanti kita bisa meramal, kita juga akan mencari nilai errornya. Lalu kita akan mencari MAD-nya, MSE, RMSE, dan seterusnya untuk bisa menganalisis errornya, ya. Baik, di sini sudah ada data. Saya juga sudah mengirimkan data di website STIYKPN. Saudara bisa melihat data ini, bahkan di data tersebut sampai tahun 2006. Jadi ini saya persingkat, nanti saya contohkan mungkin sampai beberapa periode. Nah, nanti saudara lanjutkan sendiri gitu ya. Seperti yang biasa saya sampaikan, karena model mata kuliah ini adalah kuantitatif, jadi saudara perlu untuk terus mencoba. Jadi saudara belajarnya terus mencoba, tulis terus, coba hitung terus sampai bisa, seperti itu. Jadi jangan hanya dibaca tetapi dicoba, seperti itu. Nah, untuk simple exponential smoothing, nanti akan saya sampaikan caranya bagaimana kita bisa memprediksi. Ini Y-nya Y forecast ya. Nah, khusus untuk periode pertama kita gunakan seperti pada data aktual, yaitu 500. Nah, sedangkan untuk Y forecast periode kedua dan seterusnya, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Supaya tidak panjang, saya akan langsung saja mencontohkan bagaimana cara mencari Y forecast untuk periode kedua. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Y forecast untuk periode kedua. Nah, ini ada alfanya, lalu dikali Y1 ditambah 1 minus alfa dikali Y forecast yang pertama. Nah, jadi di setiap soal simple exponential smoothing, saudara akan menemukan satu buah lambang, yaitu alfa. Nah, itu sudah ditentukan di soal. Jadi alfanya berapa. Untuk contoh yang pertama ini, saya memberikan nilai alfa yaitu 0,1. 0,1 dikali Y1-nya. Y1-nya berapa di sini? 500. Ditambah 1 minus alfa. Alfanya 0,1 jadi 0,9 dikali. Nah, ini yang menunjukkan ciri dari exponential smoothing, yaitu kita menggunakan Y forecast-nya juga. Jadi Y forecast-nya ini kita gunakan ya, ini 500. Jadi Y forecast satunya 500, kita gunakan di sini 500. Nah, selanjutnya mudah, tinggal dihitung menggunakan kalkulator. 0,1 kali 500 hasilnya 50 ditambah 0,9 kali 500 hasilnya 450 sama dengan 500.
Jadi untuk Y forecast yang kedua ini hasilnya adalah 500. Seperti itu. Nah, mungkin saya perlu mencontohkan sekali lagi untuk Y forecast yang ketiga. Untuk Y forecast yang ketiga, jadi ini saya hapus dulu. Nah, untuk Y forecast yang ketiga, kita menggunakan Y2 dan Y forecast yang kedua juga. Nah, alfanya tetap sama terus, yaitu 0,1 dikali Y2-nya. Y2-nya yaitu ini. Y2-nya 350. Ditambah 0,9 dikali Y forecast periode 2, yaitu 500. 0,1 kali 350, 35, ditambah 0,9 dikali 500, 450. Hasilnya adalah 485. Nah, kita masukkan di sini angkanya 485. Dan seterusnya. Ya. Untuk periode kelima ini atau kuartal pertama pada tahun 2001, kita gunakan acuan dari periode sebelumnya, yaitu kuartal keempat tahun 2000. Jadi lanjut aja. Seperti itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saudara bisa sampaikan pertanyaan ke saya. Terima kasih.